Suami pulang selalu malam. Dan pulang baik-baik tidak apa-apa. Pulang mabuk. Dan karena mabuk terjadi KDRT. Barang-barang di dalam rumah rusak. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang Tuhan kasihi, juga siapa saja yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Itu kata-kata Bunda Maria yang ditujukan kepada Yesus yang tiba-tiba dia hilang dalam perjalanan kembali dari Yerusalem ke Nazaret. Dan Maria dan Yosef kepala pusing mencari dia selama 3 hari. Dan mereka menemukan dia di bait Allah. Dan keluarlah kata-kata ini. Hari ini pesta keluarga kudus. Berbicara tentang keluarga berarti kita berbicara tentang bapa, ibu, anak. Jadi pesta keluarga kudus berarti bapa punya pesta, ibu punya pesta, anak-anak punya pesta. Dan berbicara tentang pesta berarti kita masuk di wilayah keceriaan, wilayah sukacita, wilayah kegembiraan. Bapa ceria, ibu sukacita, anak-anak bergembira. Selamat pesta, selamat bergembira untuk kita semua. Karena hari ini kita semua berasal dari keluarga, tinggal dalam keluarga. Saya mengundang kita berdiri. Silakan berdiri, semua berdiri. Dan ucapkan kepada orang di sebelah kiri kananmu, selamat pesta keluarga. Silakan. Selamat pesta keluarga. Selamat pesta suamiku, selamat pesta istriku, selamat pesta anak-anakku. Kalau sudah, silakan duduk. Pertanyaan yang segera menyusul. Apakah semua keluarga selalu ceria dan gembira? Fakta membuktikan tidak sedikit keluarga yang sedih, yang bingung, yang putus asa. Kenapa? Mari kita telusuri buku harian beberapa keluarga. Mohon simak. Simak beberapa cuplikan buku harian ini. Yang pertama, dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini tercatat bahwa cukup banyak orang tua yang malu, kecewa karena anaknya. Ada apa dengan anaknya? Anaknya dikirim studi keluar daerah dengan biaya yang tidak sedikit.
Dan tidak lama, anak baru 1 tahun, anak putri baru 1 tahun, dia mendapat gelar MBA, Marriage by Accident. Hamil, stop kuliah, dia kembali. Anak putra juga tidak kuliah. Dan di paroki ini terjadi. Minum mabuk, tidak kuliah. Bahkan ada yang pulang di dalam peti mati. Coba bayangkan, kalau kau orang tuanya, apa perasaanmu? Buku harian kedua. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus tercatat bahwa cukup banyak suami yang marah. Marah terhadap istrinya. Kenapa? Suami bekerja tanpa kenal lelah, dan istri gali lubang, tutup lubang utang. Kalau kau itu suaminya, apa perasaanmu? Mengulangi kata-kata Maria, pasti suami itu akan bilang kepada istrinya, Bu, kenapa kau lakukan ini terhadap aku? Buku harian ketiga. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus cukup banyak istri yang frustrasi karena suaminya. Ada apa dengan suaminya? Suami pulang selalu malam. Dan pulang baik-baik tidak apa-apa. Pulang mabuk. Dan karena mabuk terjadi KDRT. Barang-barang di dalam rumah rusak. Mengulangi kata-kata Maria, istri itu pasti omong, suamiku, mengapa engkau melakukan ini terhadap aku dan anak-anakmu? Kalau engkau itu istrinya, istri itu, apa perasaanmu? Buku harian keempat. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini tercatat cukup banyak anak yang bingung dan sedih karena orang tuanya. Ada apa dengan orang tuanya? Orang tua selalu ribut. Bahkan keributan itu berakhir dengan perpisahan. Akibatnya anak-anak terpaksa memikul gelar yatim prematur, piatu prematur. Belum saatnya yatim dan piatu, tapi papa mama sudah berpisah. Maka kami tinggal sebagai anak yatim dan piatu. Anak-anak mengulangi kata-kata Maria. Mereka akan bilang, Papa dan Mama, mengapa kamu berdua melakukan ini terhadap kami? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Itu sedikit pelukisan realita gelap yang dihadapi banyak keluarga.
Tentu masih ada banyak keluarga lain yang hidup oke, pasti. Tetapi ini dalam konteks kata-kata Bunda Maria yang kita dengar hari ini. Nak, mengapa engkau melakukan itu terhadap kami? Sebuah realita yang tidak enak. Di hari pesta keluarga kudus ini, nasihat dari pastormu adalah setiap realita gelap, setiap permasalahan, jangan melulu dilihat sebagai beban, tetapi hayatilah sebagai tantangan. Dalam bacaan kitab suci hari ini, bacaan pertama, Elkana dan Hana sudah nikah lama tidak punya anak. Itu beban sosial bagi masyarakat. Hana dan Elkana tidak melihat sebagai beban, tapi melihat sebagai tantangan. Dan Hana terus berdoa, berdoa dan berdoa. Akhirnya tantangan itu dihadapi dengan sangat bagus. Lahirlah Samuel. Dalam bacaan Injil, Yesus sudah berumur 12 tahun. Bersama kedua orang tua mereka ke Yerusalem untuk Paskah tahunan. Pesta selesai, mereka mau pulang ke Nazaret. Sudah 1 hari lamanya perjalanan meninggalkan Yerusalem. Yosef dan Maria baru sadar, hei, Yesus ada di manakah? Mereka pikir, oh mungkin di anggota kerabat lain. Kita jalan terus sampai 1 hari selesai, mereka periksa lagi sampai ke kerabat, tidak ada. Yesus tidak ditemukan. Cari ke sana, cari kemari, Yesus sepertinya dia hilang. Ini tantangan. Tanya saudara-saudara, kontak sana sini tidak ada berita. Ini tantangan. Terpaksa Yosef yang tua itu bersama Maria berjalan pulang ke Yerusalem. Ini tantangan. Di Yerusalem dikatakan 2 hari lamanya mereka berkeliling tidak menemukan Yesus. Ini tantangan. Syukur hari ketiga dikisahkan dalam Injil tadi. Yesus diketemukan di bait Allah. Lagi omong-omong dengan orang-orang pintar, ahli Taurat, dan tua-tua Israel. Maria langsung mendekati Yesus dan keluarlah kata-kata itu. Nak, kenapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Normalnya Yesus berkata, maaf bu, maaf pak. Yesus tidak omong itu. Reaksi Yesus tidak diduga. Apa kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Hei, kata-kata Yesus ini sangat menyakitkan. Ini tantangan. Dan sikap Maria tenang sekali. Dia menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Pastor berefleksi, kalaulah bukan Yosef dan Maria, tetapi itu orang tua dari Timika, Anda tahu apa yang terjadi? Pasti kata-kata kebun binatang keluar semua. Ada kurang ajar, babi. Kok
tidak tahukah bahwa bapakmu yang tua dan saya ini berjalan keliling sudah 3 hari? Tidak minta maaf, malah mengeluarkan kata-kata anjing ini. Syukur Yosef dan Maria tetap tenang. Orang tua yang melihat masalah tidak sebagai beban melulu, tetapi sebagai tantangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini pesta keluarga kudus. 41 tahun yang lalu, pesta keluarga kudus tepat tanggal 30 Desember 1983, saya pastormu ditabiskan imam di Kokonau. 41 tahun yang lalu, tanggal 30 Desember. Selama 41 tahun menjalani hidup imamat ini, ada begitu banyak masalah yang saya hadapi. Masalah-masalah pribadi, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah umat, masalah-masalah imamat. Lewat jatuh dan bangun, saya berusaha menghadapi semua permasalahan ini. Dan saya berhasil melewatinya. Karena, dengar baik-baik, karena saya hayati masalah-masalah itu sebagai tantangan. Tantangan yang harus dihadapi dan dimenangkan. Itu pengalaman saya, pastormu. Pertanyaan saya kembalikan kepada umat. Bagaimana dengan Anda umat saat Anda menghadapi masalah-masalah? Mari kita belajar dari Elkana dan Hana, kita belajar dari Yosef dan Maria, kita belajar dari keluarga kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.